إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام إلهي نفس القربى من العاسين والعطبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله إلهي أنت ذو اللطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه sallu alaihi. Ya, mudah-mudahan salawat kita bersama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh malaikat pencatat amal. Mudah-mudahan termasuk bagian dari tabungan yang insya Allah nanti kita akan ambil tabungannya beserta bunganya di akhirat insya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis yang keberapa sekarang nih? Kemarin berapa ibu-ibu? Masih ingat? 16. Kemarin 16. Sekarang ke 17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi asyara an Abi Ya'la Shaddad ibn
Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dhibahata wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Al hadisus sabi asyara, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin, yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita semua al-ihsana, berbuat baik, berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, berbuat baik kepada semuanya, segala sesuatu, kepada segala sesuatu harus berbuat baik. Di antaranya perbuatan yang baik, fa idza qataltum, maka jika kamu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, kalau kita harus terpaksa harus membunuh hewan, maka bunuhlah dengan yang baik. Wa idza dzabhtum, dan ketika kamu memotong hewan, fa ahsinu dzibhata, maka potonglah dengan yang baik. Potonglah dengan yang baik. Yaitu wal yuhidda ahadukum. Caranya potongan yang baik itu adalah wal yuhidda ahadukum. Pisaunya ditajamkan. Pisaunya ditajamkan, ahdakum syafratahu, pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan disantaikan, dibuat nyaman yang disembelihnya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian, hadis yang ke-17 ini intinya satu, yaitu kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada apa saja, segala sesuatu, ala kulli syai', berbuat baik. Jadi di antaranya fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kalau harus membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, ini kita umpama harus membunuh nyamuk, di antaranya nyamuk, karena nyamuk menggigit kita. Boleh kita membunuh nyamuk, boleh. Kalau yang baik adalah nyamuk yang menggigit kita, itu yang paling bagus. Artinya satu-satu. Nah, jangan kemudian ada yang kemudian kadang dengan cara membunuhnya dengan cara dibakar. Nah, ini tidak boleh dengan cara dibakar. Atau membunuhnya dengan cara dendam. Ada nyamuk, begitu sudah gigit, kemudian digeplak sambil semangat tuh, wah, modal sia, gitu ya, begitu tak. Nah, itu namanya tidak berbuat baik dalam pembunuhannya.
Kalau kita terpaksa harus membunuh, maka bunuhanlah dengan yang baik. Diceritakan Wali Songo itu ada yang kemudian jatuh ke jurang, mau jatuh ke jurang, kemudian refleks berpegangan pada rumput dan akhirnya rumputnya itu tercabut. Itu begitu dia sadar, itu dia menangis. Dia menangis apa? Katanya dia telah berbuat dolim kepada si rumput itu. Padahal yang mau jatuh saya, kenapa rumputnya harus jadi korban? Begitu. Yang jangan menjatuh saya, kenapa rumput jadi korban? Nah, dia merasa bersalah. Nah, itu Wali Songo. Ya, kalau kita mungkin nggak sampai ke situ ya. Ya, kalau kita harus membunuh, ya bunuhlah dengan yang baik. Nggak usah dengan dendam, dengan yang apa? Contoh umpama apa tuh ada tikus, apa namanya, suka makan macam-macam, kucing diantaranya. Nah, kucing kemudian suka diguyur begitu, diguyur dengan air panas sampai nyoplok itu bulu-bulunya. Nah, berbuat baiklah. Jadi kalau memang terpaksa harus membunuh, maka bunuh hanya dengan yang baik. Yang jangan karena dendam. Jangan karena dendam. Diceritakan Nabi Sulaiman itu ketika berjalan, kemudian nanti di Quran nanti ada cerita Nabi Sulaiman yang kata Nabi Sulaiman itu mau menginjak rumah-rumah semut. Nah, itu kata pasukan, kata raja semuanya, hei anak buah saya semua, minggir. Nabi Sulaiman mau lewat, takut nginjak kalian. Padahal Nabi Sulaiman tahu bahasa semut itu. Kata Sulaiman, saya tidak akan menginjak, tenang aja. Nah, jadi nginjek aja dihindarkan. Nah, jadi terus ada cerita lagi Nabi Ayub. Nah, nanti kita pada kisah-kisah Nabi pada lanjutannya nanti kita akan ketemu. Nabi Ayub ketika dilanda penyakit yang sudah luar biasa sampai gatal-gatal dan udah gatal, bernanah, berair, sudah becek ya gitu ya badannya. Itu belatung ya namanya ya. Belatungnya itu pada nempel di luka-lukanya itu. Nabi Ayub itu kalau mau sholat si belatungnya, kalau mau wudhu belatungnya diambilan dulu, kemudian wudhu, sholat, setelah sholat dimasukin lagi itu si belatungnya lagi dimasukkan lagi. Segitunya ya itu Nabi. Kalau kita mungkin nggak sampai segitu, tetapi walaupun tidak sampai segitu, arah kita minimal Rasulullah menganjurkan untuk berbuat baik. Kalau harus bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan karena dendam, jangan karena nafsu, jangan karena pingin memusnahkan. Nah, kemudian kalau kita mau nyembelih hewan, nyembelih ayam, nyembelih sapi, kambing dan seterusnya, karena itu halal dan harus disembelih, hewan yang mau kita makan dagingnya itu harus disembelih, maka memang kita menyembelih itu adalah perintah Allah. Allah memberikan rizki diantaranya berupa hewan-hewan. Dan di antara hewan itu di Quran disebutkan, di antara hewan itu ada yang untuk sebagai kendaraan dan ada sebagai makanan.
maka yang makan adalah yang halal. Ketika hewan yang halal itu akan dimakan untuk kita, maka haruslah dipotong. Dipotong dengan nama Allah. Dipotong dengan nama Allah. Maka ketika dipotong, Rasulullah mewajibkan, menyuruh kita untuk falyuhid safratahu. Pisaunya ditajamkan. Jangan pisaunya mintul, butut-butut gitu disembelih, kemudian lehernya sampai melet-melet, itu apa namanya, ayamnya, itu bebeknya. Maka itu enggak boleh. Pisaunya yang tajam. Sampai wal yurih dabihatahu. Sampai disuruh bukan hanya pisaunya yang tajam, tetapi juga caranya yang sopan, caranya yang lembut, caranya sehingga si hewannya yang akan disembelih itu merasa nyaman, merasa tenang, tidak stres. Makanya etika nyembelih diantaranya, kalau kita nyembelih ayam, di situ ada teman-temannya banyak, jangan di dekat temannya. Itu bagian dari etika, bagian dari akhlak. Jadi harus sebaiknya menyingkir dari kawanan hewan yang mau disembelih. Kenapa? Karena mereka juga punya mata, mereka punya rasa. Hanya saja mereka tidak bisa ngomong seperti kita. Kalau kita jadi bisa paham bahasa hewan seperti Nabi Sulaiman, mungkin kita akan tahu yang mereka katakan. Tetapi kalau gitu gak usah nyembelih lah, karena kesakitan, karena macam-macam, kayak sebagian orang yang disebut gak mau makan daging karena daging itu katanya prosesnya itu menyakitkan. Ya tidak begitu. Di Islam membolehkan, menghalalkan, boleh makanan, boleh makan daging-dagingan, tentunya daging yang halal. Karena dagingnya halal itu masih mentah, harus mati, harus disembelih, maka prosesnya harus disembelih. Maka kalau kita mau makan ayam itu halal, kita nggak menyakiti ayam deh, tapi pingin nyate ayam, pingin goreng ayam, tapi nggak mau nyembelih, bagaimana? Malah digoreng hidup-hidup gitu, nanti nggak bisa, tetap dengan sembelihan. Kalau terpaksanya harus menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik. Sembelihan yang baik antara lain, satu, pisaunya yang tajam. Yang kedua, dibuat nyaman. Ini kita suka sering kadang ya, suka ada ya yang gini. Ini juga cara yang tidak tepat. Katakan nyembelih ayam atau bebek lah yang gampang. Itu karena khawatir apa namanya, bulunya nyangkut di pisau, akhirnya bulunya dicabutin, di lehernya bulunya dicabutin. Nah, nyabutin itu juga sebetulnya sudah tidak nyaman. Pastikan bahwa si pisau itu tidak terhalang oleh bulunya, tapi dengan cara tidak dicabutin, karena nyabutinya masih bernafas. Atau ada lagi yang kadang lidahnya ditarik. Lidah ditarik itu dijulurkan keluar, kemudian ditarik, dipengkolkan, kemudian dijepit sama paruhnya sama cucuknya. Itu juga tidak nyaman. Artinya itu tidak membuat nyaman hewan yang akan disembelih. Bagaimana caranya? Pastikan bahwa menyembelihnya itu sudah ada akan kena tenggorokannya. Gak usah kemudian menjulurkan lidah dan ditarik keluar, gak usah. Karena itu membuat tidak nyaman. Nah, itu diantaranya ya.
di antaranya. Atau ada nih di Sumatera, antara lain di Sumatera mau nyembelih kerbonya diadu dulu, ya, mau nyembelih kerbonya untuk itu, untuk apa, berkatan, kebo untuk sedekah berkatan keluarganya, neneknya, tempok nenek moyangnya, mbah-mbahnya, itu si kebonya diadu dulu. Begitu diadu sudah puas, baru disembelih. Ada yang kemudian cara nyembelihnya ditusuk dulu itunya, apa namanya, sininya, lehernya ditusuk dulu pakai besi yang panas. Atau di luar negeri ada yang namanya apa namanya tuh, di Eropa itu yang banteng, itu ditusuk pakai besi. Nah, itu bagian-bagian dari perbuatan yang membuat tidak nyaman hewan yang akan disembelih. Jadi untuk orang Islam sudah ada aturannya, ada anjurannya. Jadi kalau mau nyembelih, sembelihlah dengan yang nyaman, yang baik. Jadi caranya dengan pisau yang tajam dan perlakukan hewannya itu yang nyaman. Wal yurih dzabihatahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Para bapak dan para ibu sekalian, pada hadis yang ke-17 ini intinya satu, kita harus berbuat baik kepada apa saja, apalagi dengan orang tua, itu apalagi dengan guru, apalagi dengan kulla syai, al-ihsana ala kulli syai, berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, segala sesuatu, baik itu manusia maupun non manusia, segala sesuatu, termasuk pada hewan, termasuk kalau yang kita sering berarti kadang ada apa, ular masuk rumah, atau ular makan ayam kemudian ketahuan, itu membunuhnya sampai dengan puas-puasin begitu ya, puas-puasin. Nah, jangan. Nah, jadi ya kalau harus membunuhlah dengan yang baik, gitu aja ya. Membunuhlah dengan yang baik. Memotong, potonglah dengan yang baik. Menggeplak nyamuk, geplaklah dengan yang baik. Nah, gitu. Nah, hadis ke-17 riwayat Imam Muslim. Para bapak dan para ibu sekalian, kita lanjutkan ke Qisasul Anbiya. Baik, itu ayo angkat sambil diminum ya. Sambil minum ibu. Ayo nanti ini sambil dimakan. Biar enggak ngantuk. Ngantuk malah tambah ngantuk ya. Ya. Enggak apa-apa. Nah, ini kan bagian dari rezeki. Bagian rezeki jangan kita sia-siakan. Ini namanya rizki dari Allah min haitsu la yahtasib. Baik, kita lanjutkan ke Qisasul Anbiya kita. Kemarin sampai cerita Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya. Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan istri mudanya. Nah, ini yang ibu-ibu yang sensitif ya, ibu-ibu yang sensitif karena ini ada istri muda, ada istri tua. Nah, jadi kemarin Nabi Ibrahim ceritanya dengan istri mudanya, yaitu Siti Hajar. Karena Siti Hajar itu dinikahi masih muda, begitu sudah nggak lama kemudian langsung hamil, maka itu menjadi disebutnya cespleng, langsung hamil, langsung isi, maka akhirnya
jadi masalah. Yang kemudian ketika sudah bayi kecil, Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke luar negeri dari Mesir ternyata belakangan diketahui yang namanya itu adalah Mekah. Dulu disebutkan di Quran namanya Bakkah, ya. Nah, Mesir ke Mekah itu sebetulnya jauh, luar negeri jauh. Tetapi itu perjalanan Nabi Ibrahim. Kenapa juga sampai ke Mekah? Nah, ini juga pertanyaannya. Kalau memang hanya mau menghindarkan istri mudanya dengan istri tuanya karena berantem melulu, ya ke tetangga sebelah aja sudah aman, gitu kan. Kenapa ke Mekah? Inilah perjalanan seorang nabi. Nah, sampai kemarin diceritakan Nabi Siti Hajar itu dibuatkan rumah-rumahan di tengah hutan. Kemudian setelah itu ditinggal pulang, dan besok rusaknya persiapan air habis. Kemudian Siti Hajar itu mulai panik mencari air kesana kemari dari bukit itu gunung kecil, ya, gunung kecil Sofa ke Marwah. Kalau sekarang di sana, kalau kita nanti ke Mekah, mudah-mudahan kita semua senantiasa berharap pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu gunungnya udah tidak kelihatan karena lembahnya itu, masjidnya itu, yang lembahnya itu sudah dibuat masjid, sudah dibuat tinggi. Dulunya si sofanya itu kelihatan. Sekarang kalau kita di sana mau tawaf, mau sa'i, itu sofa dan marwahnya sudah nggak kelihatan gunung, sudah hanya ditutup pakai yang pagar pakai kaca. Nah, kita melihat dan posisinya tidak